Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Saya harapkan rekan-rekan mahasiswa masih semangat dalam menjalankan aktivitas perkuliahan kita. Minggu ini kita akan membahas mengenai persekutuan atau firma. Untuk lebih jelasnya atau untuk lebih memahaminya, silakan rekan-rekan mahasiswa untuk menyimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada bab 1 untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Pada bab 1 ini kita akan membahas mengenai persekutuan, dimulai dari definisi, karakteristik akuntansi pembentukan persekutuan, metode pembagian laba rugi, akuntansi perubahan pemilikan firma, serta bagaimana proses likuidasi sebuah firma. Untuk bab 1 ini kita akan bagi terhadap 4 sesi. Jadi untuk sesi pertama, nanti kita akan bahas dulu definisinya, karakteristiknya, serta akuntansi pembentukan persekutuan. Saya harapkan setelah mempelajari mata kuliah ini atau bab 1 sesi pertama ini, hendaknya rekan-rekan mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan bagaimana akuntansi pembentukan persekutuan. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, pertanyaan pertama, apa itu persekutuan? Kira-kira rekan-rekan mahasiswa sudah tahu atau sudah sering mendengar istilah persekutuan? Kalau saya ketika mengingat pelajaran persekutuan ini atau ketika mempelajari persekutuan ini, saya sering teringat dengan mata pelajaran sejarah. Karena di pelajaran sejarah itu sering kita mendengar istilah kata sekutu. Tapi untuk persekutuan sejarah dengan persekutuan di ekonomi itu sudah pasti berbeda ya. Tapi maksud katanya sama. Kalau sekutu itu kan mereka bersekutu, artinya mereka bergabung. Jadi untuk orang akuntansi juga mereka melakukan persekutuan berarti mereka melakukan suatu kerjasama atau berkolaborasi. Nah, kalau didefinisikan, persekutuan itu merupakan bentuk perusahaan yang didirikan oleh dua orang badan usaha atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi di sini jelas ya, persekutuan itu merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih. Ini sebenarnya lebih menekankan terhadap individu. Kalau suatu usaha, nanti kita akan bahas lagi pada bab kombinasi bisnis atau penggabungan usaha. Nah, kemudian kita bahas lagi. Di sini dikatakan untuk melakukan atau untuk menjalankan suatu usaha. Jadi kita masing-masing itu ada kontribusi terhadap usaha yang akan kita bentuk. Nah, sudah pasti kerja sama kita ini untuk memperoleh yang namanya laba. Oke, next. Yang kedua, kita akan lihat akuntansi untuk persekutuan itu mengacu kemana. Nah, akuntansi atau kita sebagai orang akuntansi sudah kenal yang namanya standar akuntansi keuangan atau PSAK ya. Jadi untuk akuntansi persekutuan ini kita akan mengacu terhadap standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau yang lebih dikenal dengan istilah SAK etap sebagai pengganti PSAK. Untuk ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena kita orang akuntansi pasti sudah tahu apa itu PSAK, SAK itu sudah makanan kita sehari-hari. Next. Yang ketiga, bagaimana regulasi hukum persekutuan? Akuntan yang bekerja untuk persekutuan itu harus memahami hukum atau undang-undang yang terkait dengan persekutuan. Karena hukum atau undang-undang tersebut menjelaskan hak-hak setiap sekutu atau partner dan kreditor pada tahap pembuatannya. Nah, regulasi hukum yang kita pedomani itu ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPER dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Ya, kalau mau detailnya silakan buka KUHPER dan KUHD untuk masalah persekutuan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pembentukan persekutuan. Sebelum pembentukan persekutuan, hendaknya para sekutu harus membuat yang namanya perjanjian
guna kelancaran operasional persekutuan dan menghindari konflik yang mungkin timbul selama pengoperasian usaha. Jadi sebelum kita membentuk suatu persekutuan, hal yang paling penting yang harus kita lakukan, kita harus membuat perjanjian. Kira-kira apa saja isi dari perjanjian yang harus ada atau apa yang harus mencakup dalam perjanjian tersebut? Yang pertama, nama dari persekutuan dan nama dari para sekutu. Harus jelas, persekutuan kita itu nanti namanya apa? Siapa saja anggota sekutu kita? Itu hal yang paling utama. Yang kedua, kita harus tentukan jenis usaha yang akan kita jalani dan bagaimana jangka waktu perjanjian persekutuan tersebut. Mau kita ubah dalam berapa periode, sekali berapa periode, itu harus jelas. Yang ketiga, kontribusi modal awal dari masing-masing sekutu dan metode yang digunakan untuk menghitung kontribusi modal di masa depan. Harus jelas berapa masing-masing modal yang akan disetorkan oleh setiap anggota sebagai modal awalnya. Kemudian bagaimana perhitungan laba ruginya ketika kita sudah menjalankan aktivitas bisnis. Yang keempat, kita harus lihat spesifikasi lengkap tentang distribusi keuntungan dan kerugian. Harus kita jelaskan dalam perjanjian tersebut. Bagaimana distribusi keuntungan terhadap masing-masing anggota. Bagaimana jika perusahaan kita mengalami kerugian. Berapa masing-masing kita harus menanggung bebannya. Oke, di situ harus dijelaskan supaya tidak ada kesalahpahaman ketika menjalankan aktivitas bisnis. Selanjutnya, kita akan yang prosedur yang digunakan dalam perubahan persekutuan. Bagaimana prosesnya, bagaimana prosedurnya jika ada perubahan di dalam persekutuan, baik itu perubahan modal, perubahan anggota, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aspek lain dalam operasi yang diputuskan oleh para sekutu. Di sini bisa kita contohkan bagaimana ketika kita dalam hal pengambilan hak suara, atau bagaimana ketika kita dalam hal penentuan jumlah laba rugi untuk masing-masing anggota. Dalam perjanjian itu harus mencakup hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi guna untuk kelancaran operasional persekutuan. Jadi sebelum pembentukan persekutuan, yang harus kita tegaskan dulu adalah perjanjiannya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana karakteristik persekutuan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pertama, itu ada perjanjian persekutuan. Nah, KUHP dan KUHD itu akan mengatur hubungan-hubungan persekutuan yang tidak disajikan secara spesifik dalam perjanjian persekutuan. Sehingga KUHP dan KUHD itu bisa digunakan oleh pengadilan ketika tidak ada perjanjian persekutuan. Kalau sebuah persekutuan itu tidak ada perjanjian, maka kita akan mengacu terhadap KUHP dan KUHD. Yang kedua, persekutuan sebagai entitas yang terpisah. Di sini dijelaskan bahwa sebuah persekutuan merupakan entitas bisnis terpisah dari para sekutunya. Ya, entitas bisnisnya itu tidak melekat kepada diri sekutunya. Kalau kita lihat dari konsep entitas, ini berarti bahwa persekutuan itu dapat menuntut atau dituntut, dan bahwa kekayaan persekutuan menjadi milik persekutuan, bukan milik pribadi atau individu. Ya, entitas ini bukan milik individu atau pribadi salah satu sekutu, tetapi ini adalah milik persekutuan. Dengan demikian, tidak ada entitas persekutuan yang baru ketika terjadi perubahan keanggotaan sekutu. Oke. Yang ketiga, sekutu adalah agen persekutuan.
Setiap sekutu itu dijelaskan mereka adalah wakil atau agen persekutuan atas transaksi yang dijalankan dalam kegiatan usaha normal persekutuan. Artinya kita itu adalah wakil dari persekutuan. Sekutu itu adalah wakil dari persekutuan. Yang keempat, kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Artinya di sini semua sekutu dapat dikenakan tanggung jawab atas seluruh kewajiban persekutuan, kecuali sudah dijelaskan di dalam perjanjian. Misalkan, persekutuan itu gagal dalam aset. Kemudian, untuk membayar kewajibannya, para sekutu itu diminta untuk berkontribusi ke dalam persekutuan sebesar proporsi yang sudah ditentukan. Jika sekutu tersebut masih gagal memberikan kontribusi, artinya seluruh anggota yang ada ikut bertanggung jawab. Kelima, hak dan kewajiban sekutu. Di sini sekutu berhak atas bagian laba dan rugi secara proporsional sejumlah yang dikontribusikan terhadap persekutuan. Yang keenam, kepentingan sekutu yang dapat dilakukan dalam persekutuan. Oke, di sini berarti bahwa kepentingan dapat dialihkan pada sekutu adalah bagian sekutu atas laba dan rugi persekutuan dan hak untuk menerima distribusi termasuk pembagian likuidasi. Yang terakhir, bagaimana dalam hal pengunduran diri sekutu? Sebuah sekutu itu dipisahkan dari persekutuannya jika terjadi beberapa hal. Satu, sekutu itu melakukan pengunduran diri. Yang kedua, sekutu dikeluarkan dari persekutuan berdasarkan perjanjian. Yang ketiga, karena satu atau beberapa keputusan pengadilan sehingga sekutu itu harus keluar dari persekutuan. Yang keempat, sekutu tersebut menjadi debitur dalam kebangkrutan. Yang terakhir, apabila sekutu itu meninggal dunia. Kira-kira itulah karakteristik persekutuan berdasarkan KUHPER dan KUHD. Selanjutnya kita akan lihat jenis-jenis persekutuan. Jenis-jenis persekutuan itu ada 3. Yang pertama, limited partnership. Yang kedua, limited liability partnership. Yang ketiga adalah limited liability limited partnership. Oke, saya jelaskan yang pertama. Yang pertama adalah limited partnership. Dalam persekutuan terbatas atau limited partnership, terdapat setidaknya ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Di mana sekutu aktif itu adalah sekutu yang ikut mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta pribadinya. Jadi sekutu aktif itu dia ikut menjalankan aktivitas bisnis. Sementara sekutu pasif itu adalah terbatas terhadap hanya penyetoran modalnya saja. Ya, untuk limited partnership itu dibagi 2, ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Kalau kita contohkan itu ada pada bentuk persekutuan CV. Untuk yang kedua, kita akan membahas Limited Liability Partnership atau yang kita singkat adalah LLP. Dalam LLP ini atau Limited Liability Partnership, persekutuan dengan kewajiban terbatas. Itu artinya ya, arti dari Limited Liability Partnership itu adalah persekutuan dengan kewajiban terbatas. Di mana dalam tiap-tiap sekutu itu sama, tidak ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Ya, tiap-tiap sekutu itu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. Kewajiban mereka itu sama, tidak sama dengan yang di atas tadi. Kalau di atas tadi itu ada yang sekutu aktif, ada sekutu pasif. Kalau untuk limited liability partnership, semuanya mempunyai kewajiban yang sama. Yang ketiga itu adalah limited liability limited partnership atau yang kita singkat dengan LLP. Dalam LLP ini, setiap sekutu hanya bertanggung jawab atas kewajiban bisnis persekutuan,
dan tidak untuk bertindak kesalahan yang dilakukan sekutu lain dalam kegiatan usaha normal persekutuan. Nah, jika bentuk persekutuannya LLLP atau Limited Liability Limited Partnership, maka sekutu lain tidak akan bertanggung jawab terhadap kesalahan anggota yang lain. Oke? Sekarang kita akan lihat bagaimana kelebihan dan kelemahan dari persekutuan. Nah, kira-kira seperti ini ya kelebihannya. Yang pertama, kelebihan bentuk persekutuan itu mudah dalam hal pendiriannya, juga mudah dalam hal pembubarannya. Kemudian dia juga bebas dan memiliki keluasan dalam menentukan jenis usaha. Kelebihan berikutnya, masing-masing sekutu memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, mereka tidak wajib membayar pajak, tetapi wajib melaporkan pajak. Kemudian kelemahan dari persekutuan itu sendiri, yang pertama, tanggung jawab pribadi sekutu atas hutang persekutuan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai karakteristik persekutuan, apabila ada gagal aset dalam persekutuan, itu akan menjadi tanggung jawab para sekutu. Ya. Yang kedua, kelangsungan hidupnya itu terbatas, karena persekutuan itu biasanya limited life, bukan unlimited tapi limited. Biasanya kelangsungan hidupnya jika ada anggota yang keluar atau anggota yang masuk, secara hukum itu persekutuannya sudah bubar, walaupun dalam aktivitas bisnisnya masih tetap berjalan. Yang ketiga, itu adalah kesulitan dalam pemindah tanganan persekutuan. Oke. Sekarang kita akan masuk bagaimanakah pendirian akuntansi firma tersebut. Ya. Firma itu bisa didirikan oleh beberapa anggota untuk memperluas usahanya masing-masing atau untuk memperoleh tambahan laba. Nah, masing-masing anggota ini dapat terdiri dari 3 kemungkinan. Yang pertama, firma itu didirikan oleh anggota-anggota yang semuanya belum mempunyai usaha. Yang kedua, firma didirikan oleh anggota yang sudah memiliki usaha sebelumnya dan anggota yang belum mempunyai usaha. Yang ketiga, firma didirikan oleh anggota-anggota yang semuanya sudah mempunyai usaha sebelumnya. Nah, dalam hal pencatatannya itu ada 2 metode. Yang pertama, itu menggunakan pembukuan firma menggunakan buku baru. Yang kedua, pembukuan firma melanjutkan milik salah seorang anggota firma yang sudah memiliki usaha atau lebih dikenal dengan istilah buku lama. Ya. Untuk poin 1 ini atau pembukuan firma menggunakan buku baru itu dapat dilakukan atau dapat diterapkan terhadap 3 kemungkinan tadi. Ya. Tadi kan kita sudah bahas ada 3 kemungkinan anggota firmanya. Yang satu, firma didirikan oleh anggota yang semuanya belum mempunyai usaha. Yang kedua, firma didirikan oleh anggota yang sebelumnya sudah memiliki usaha dan anggota yang belum memiliki usaha. Yang ketiga, firma didirikan oleh anggota yang semuanya sudah memiliki usaha. Itu mereka bisa menggunakan metode buku baru. Sementara untuk buku lama itu hanya bisa digunakan oleh poin 2 dan 3. Yaitu anggota firma terdiri dari anggota yang sudah memiliki usaha sebelumnya dan anggota yang belum memiliki usaha. Kemudian firma yang beranggotakan anggota yang seluruhnya sudah memiliki usaha. Nah, untuk anggota yang sama sekali belum pernah memiliki usaha, kita tidak bisa menggunakan buku lama. Karena buku lama kan tadi dijelaskan bahwa itu melanjutkan milik salah seorang anggota firma yang sudah memiliki usaha. Paham ya? Kemungkinan pendirian firma itu ada 3. Untuk metode pencatatannya itu ada 2. Nah, catatan penting, apabila kita menggunakan buku lama, langkahnya nanti akan hampir sama dengan buku baru. Tetapi untuk jurnal penutup dan jurnal setoran tidak ada untuk satu anggota yang dilanjutkan pembukuannya.
sedangkan jurnal penyesuaian tetap ada untuk semua anggota firma. Nanti untuk lebih jelasnya, untuk lebih pahamnya, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Untuk contoh kasus pertama, itu firma didirikan oleh anggota-anggota yang semuanya belum mempunyai usaha atau disebut dengan istilah buku baru. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2011, Tuan Pimping, Tuan Brony, dan Piko sepakat untuk mendirikan sebuah firma. Berikut ini setoran modal masing-masing anggota. Dapat kita lihat ya. Yang pertama itu ada Tuan Pimping. Tuan Pimping itu menyetorkan modalnya berupa kas 10 juta, kendaraan 20 juta, bangunan 70 juta, total modal yang disetorkan adalah 100 juta rupiah. Kemudian Tuan Brony itu menyetorkan persediaan sebesar 25 juta, tanah 60 juta, dan jumlah setorannya adalah 85 juta. Yang ketiga itu ada Tuan Piko menyetorkan modal sebesar 15 juta untuk kasnya, persediaan 8 juta, kendaraan 35 juta, tanah 45 juta, dan jumlah setoran Tuan Piko adalah 103 juta rupiah. Maka jurnal dari transaksi itu adalah, kita akan catat jurnal untuk setoran modal masing-masing anggota. Yang pertama, kita akan mencatat jurnal setoran modal Tuan Pimping. Maka jurnalnya adalah kas 10 juta pada kendaraan kendaraan 20 juta, bangunan 70 juta pada modal Tuan Pimping sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua, kita akan mencatat setoran modal Tuan Brony. Tuan Brony terdiri dari persediaan 25 juta, tanah 60 juta, pada modal Tuan Brony sebesar 85 juta. Yang ketiga, kita akan mencatat setoran modal Tuan Piko. Kas Tuan Piko 15 juta, persediaan 8 juta, kendaraan 35 juta, tanah 45 juta, pada modal Tuan Piko sebesar 103 juta. Selesai kita melakukan penjurnalan, langkah selanjutnya kita akan susun neraca awal pendirian firma. Oke, di sini saya beri nama firma PBP. Itu singkatan dari nama Pimping, Brony, dan Piko. Oke, neraca per 1 Januari 2011. Dapat kalian lihat apa saja rekeningnya, berapa angka-angkanya. Saya contohkan untuk penyusunan pertama. Untuk poin kas di sini bernilai 25 juta. Didapat dari kas Tuan Pimping 10 juta ditambah kas Tuan Piko 15 juta, yaitu menjadi kas firma tersebut adalah 25 juta. Kemudian persediaan 33 juta. Kita lihat lagi dari jurnal. Persediaan ada siapa saja? Yang pertama Tuan Brony 25 juta, ditambah persediaan Tuan Piko 8 juta. Maka persediaan pada neraca mereka menjadi 33 juta rupiah. Begitu seterusnya hingga neraca ini selesai. Paham? Paham ya untuk angkanya dari mana? Cukup menjumlahkan saja. Menjumlahkan dari ketiga sekutu tersebut. Oke, kita masuk ke kemungkinan kedua. Firma didirikan oleh anggota yang sudah memiliki usaha sebelumnya dan anggota yang belum mempunyai usaha. Nah, apabila firma didirikan oleh salah seorang anggota yang sudah memiliki usaha dan beberapa anggota yang belum memiliki usaha, maka prosedur akuntansinya sebagai berikut. Pertama, mereka harus mengadakan penilaian kembali aktiva atau kekayaan milik anggota yang sudah memiliki usaha. Yang kedua, mereka akan mencatat penyetoran kekayaan anggota masing-masing. Yang ketiga, baru kita akan susun neraca awal firma. Contoh, pada tanggal 1 Agustus 2011, Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan Tuan D sepakat untuk mendirikan sebuah firma yang bergerak di bidang perdagangan konveksi. Tuan B, Tuan C, dan Tuan D adalah anggota firma yang belum mempunyai usaha sebelumnya.
Sedangkan Tuan A sudah memiliki usaha berupa toko konveksi pakaian jadi, yang pada saat firma akan berdiri mempunyai posisi keuangan sebagai berikut. Bisa dilihat ya, posisi keuangan atau neraca untuk Tuan A per 1 Agustus 2011. Oke, sedangkan anggota-anggota yang lainnya menyetorkan kekayaan sebagai berikut. Yang pertama itu Tuan B menyetorkan kas 15 juta, kendaraan 25 juta, total modal disetorkan adalah 40 juta rupiah. Yang kedua, Tuan C menyetorkan kas 7.500.000 rupiah, bangunan 50 juta, jumlah modal disetorkan adalah 57.500.000 rupiah. Yang ketiga, Tuan D menyetorkan kas sebesar 9 juta, persediaan 23 juta, peralatan 12 juta, total modal disetorkan adalah 44 juta. Keterangan selanjutnya, keempat anggota pendiri firma bersepakat untuk mendirikan firma, maka mereka mengadakan perjanjian sebagai berikut. Yang pertama, kas milik Tuan A diambil seluruhnya oleh Tuan A. Yang kedua, persediaan barang dagang Tuan A dinilai kembali dan diturunkan nilainya sebesar 2 juta rupiah. Yang ketiga, hutang bank Tuan A akan dilunasi oleh Tuan A. Yang keempat, peralatan milik Tuan D dinilai kembali sebesar 13.500.000 rupiah. Yang kelima, kendaraan milik Tuan B dinilai kembali sebesar 27 juta rupiah. Firma tersebut diberi nama firma ABCD. Sesuai prosedur yang sudah dijelaskan tadi, maka langkah pertama yang harus kita lakukan sudah pasti menilai kembali aktiva atau kekayaan milik masing-masing sekutu. Oke, di sini kita asumsikan untuk pencatatan yang pertama. Bila pembukuan menggunakan buku baru, kita lakukan atau kita catat jurnal penyesuaian untuk Tuan A. Pada jurnal penyesuaiannya itu ada hutang bank 10 juta, modal Tuan A 12 juta, pada kas 20 juta, dan persediaan 2 juta. Untuk penjurnalan saya rasa tidak perlu saya jelaskan. Kenapa? Karena rekan-rekan mahasiswa sudah belajar menjurnal dari awal semester. Kenapa hutang banknya bisa didebit? Karena jika hutang didebit berarti dia berkurang. Kalau hutang banknya dikredit berarti bertambah. Kas kenapa dikredit? Karena tadi dijelaskan kas milik Tuan A diambil seluruhnya. Otomatis kasnya akan berkurang. Untuk jurnal tidak perlu lagi saya jelaskan. Karena saya yakin rekan-rekan mahasiswa mampu untuk melakukan penjurnalan. Setelah kita bikin jurnal penyesuaian, lalu kita akan membuat penutupan rekening untuk Tuan A. Maka diperolehlah hutang dagang 5.500.000, modal Tuan A 14.900.000 rupiah, pada piutang dagang 8.500.000, persediaan 8.900.000 rupiah, dan perlengkapan 3 juta rupiah. Jurnal penutup ini berasal dari neraca awal, kemudian kita sesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Berikutnya kita akan membuat setoran atau jurnal setoran untuk setiap sekutu. Oke, setoran Tuan A terdiri dari piutang dagang 8.500.000 rupiah, persediaan 8.900.000 rupiah, perlengkapan 3 juta rupiah, pada hutang dagang 5.500.000 rupiah, dan modal Tuan A 14.900.000 rupiah. Setoran Tuan B terdiri dari kas 15 juta, kendaraan 27 juta, pada modal Tuan B sebesar 42 juta. Untuk mencatat jurnal setoran, ingat jangan langsung menyalin atau mencatat pada neraca awal atau pada informasi awal. Ingat informasi tambahannya. Ya. Contoh untuk Tuan B. Kendaraan milik Tuan B dinilai kembali sebesar 27 juta rupiah. Padahal kendaraan Tuan B dulunya bernilai adalah 25 juta. Kita tidak salin angka yang ada pada soal awal, tapi kita harus melakukan penyesuaian rekeningnya. Maka yang kita catat adalah angka 27 juta. Oke.
Begitu juga untuk Tuan C dan Tuan D, perhatikan informasi tambahan soalnya. Maka jurnal soal untuk Tuan C ada kas Rp7.500.000, bangunan Rp50 juta pada modal Tuan C sebesar Rp57.500.000. Untuk setoran Tuan D, kas 9 juta, persediaan 23 juta, peralatan Rp13.500.000 pada modal Tuan D sebesar Rp45.500.000. Selesai jurnal setorannya, berarti kita bisa susun yang namanya neraca. Karena tadi saya sudah jelaskan bagaimana penyusunan neracanya, maka silakan rekan-rekan mahasiswa sendiri susun neraca awal pendirian firma A, B, C, D. Oke, kita akan masuk ke contoh kedua, yaitu apabila firma melanjutkan buku anggota yang sudah memiliki usaha atau menggunakan buku lama. Untuk prosedur akuntansinya yang pertama, mereka akan melakukan penyesuaian kekayaan anggota yang telah memiliki usaha. Yang kedua, mencatat penyetoran kekayaannya. Yang ketiga, membuat neraca awal pendirian firma. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi, apabila kita menggunakan buku lama atau menggunakan buku salah satu anggota yang sudah memiliki usaha, maka kita hanya membuat jurnal penyesuaian untuk sekutu yang bukunya kita gunakan. Ya, di sini kita menggunakan buku Tuan A, berarti hanya ada jurnal penyesuaian untuk Tuan A. Tidak ada jurnal penutupan rekening atau jurnal setoran untuk Tuan A. Bedanya hanya di sini saja. Sisanya sama dengan buku baru. Oke, kemudian kita akan catat jurnal setoran Tuan B. Angkanya masih sama ya. Jurnal setoran Tuan C dan jurnal setoran Tuan D. Langkah selanjutnya kita susun lagi neraca firma A, B, C, D. Oke, kita masuk untuk kemungkinan firma yang ketiga atau anggota firma didirikan oleh anggota yang semuanya sudah memiliki usaha. Untuk kemungkinan yang ketiga ini, prosedur akuntansinya sama dengan pendirian firma sebelumnya pada dua contoh kemungkinan sebelumnya, ya. Kita lihat contoh kasusnya. Tuan A dan Tuan B sepakat untuk mendirikan sebuah firma AB. Tuan A dan Tuan B sebelumnya sudah memiliki usaha dagang. Keduanya memiliki posisi keuangan sebagai berikut. Tuan A, neraca per 1 Agustus 2011 dapat dilihat ya. Oke. Untuk Tuan B, ini neracanya. Bisa dilihat masing-masing ya. Tuan A dan Tuan B sepakat untuk melakukan perjanjian sebagai berikut. Pertama, kas Tuan A diambil Rp1.500.000 oleh Tuan A, sedangkan kas Tuan B diambil seluruhnya oleh Tuan B. Piutang dagang dan persediaan Tuan A diserahkan sebagian saja. Yang ketiga, peralatan Tuan B dinaikkan nilainya sebesar Rp600.000 dan bangunan dinilai sebesar Rp33 juta. Keempat, hutang dagang Tuan A akan dilunasi oleh Tuan A, sedangkan hutang bank Tuan B akan dilunasi sebagian saja oleh Tuan B. Maka dari informasi yang ada ini, kita harus membuat jurnal penyesuaian masing-masing. Penyesuaian untuk Tuan A yang pertama itu ada hutang dagang sebesar Rp8.675.000. Modal Tuan A Rp6.475.000 pada piutang dagang Rp5.925.000. Persediaan barang dagang Rp7.725.000, kas Rp1.500.000. Angka ini berasal dari informasi soal sebelumnya. Saya contohkan. Angka hutang dagang 8.675.000 itu sumbernya dari mana? Kita lihat. Hutang dagang Tuan A akan dilunasi oleh Tuan A. Berarti kita akan mengambil seluruh angka pada rekening hutang dagang yang terdapat pada neraca Tuan A. Ya, cukup perhatikan neraca awal, kemudian perhatikan informasi tambahan untuk melakukan jurnal penyesuaian. Oke. Yang kedua, itu penyesuaian kekayaan Tuan B. Peralatannya Rp600.000, bangunan Rp3 juta, hutang bank Rp6.870.000 pada kas Rp2.750.000 dan modal Tuan B Rp7.720.000. Saya contohkan lagi.
Angka peralatan 600.000 ini berasal dari peralatan Tuan B dinaikkan nilainya sebesar 600.000, maka kita akan catatlah nilai kenaikannya. Kemudian bangunan dinilai sebesar 33 juta. Di jurnal ini bangunannya nilainya 3 juta, yaitu selisih dari 33 juta dengan bangunan yang tertera pada neraca sebesar 3 juta rupiah. Selesai membuat jurnal penyelesaian, berarti kita akan tutup untuk Tuan A dan Tuan B. Untuk Tuan A, modal Tuan A Rp21.350.000 pada kas Rp7.700.000, piutang dagang Rp5.925.000 dan persediaan barang dagang Rp7.725.000. Kemudian kita menutup buku Tuan B. Hutang dagang Rp7.500.000, hutang bank Rp6.870.000, modal Tuan B Rp31.580.000 pada piutang Rp6.850.000, peralatan Rp6.100.000 dan bangunan Rp33 juta. Baru kita akan buat jurnal setorannya. Setoran Tuan A, kas Rp7.700.000, kemudian piutang Rp5.925.000, persediaan barang dagang Rp7.725.000, pada modal Tuan A Rp21.350.000. Setoran Tuan B, piutang Rp6.850.000, peralatan Rp6.100.000, bangunan Rp33 juta pada utang dagang Rp1.500.000, hutang bank Rp6.870.000 dan modal Tuan B sebesar Rp31.580.000. Saya ingatkan lagi, jurnal tidak saya jelaskan angkanya dari mana karena ini adalah penjurnalan biasa. Ya, kita sekarang sudah semester 5. Saya yakin semua mahasiswa saya itu paham bagaimana. Oke, sekarang bagaimana untuk pencatatannya jika kita menggunakan buku lama? Di sini saya contohkan kita menggunakan buku Tuan A. Berarti untuk Tuan A itu hanya ada jurnal penyesuaian saja. Ya, untuk jurnal penutup dan jurnal setoran untuk Tuan A itu tidak ada. Untuk Tuan B lengkap ya, jurnal penyesuaiannya ada, jurnal penutupnya ada, dan jurnal setorannya juga ada. Langkah selanjutnya, jangan lupa untuk menyusun neraca. Ya, kalau sudah selesai untuk menyusun neraca, berarti sudah selesai akuntansi untuk pendirian persekutuan atau firma. Oke, saya harapkan rekan-rekan bisa memahami materi ini. Bagi yang masih ragu, silahkan dibaca lagi PowerPoint-nya, dibaca lagi bahannya, dibaca lagi bukunya, ditambah lagi referensinya. Nanti jika ada yang tidak paham, silakan ajukan pertanyaan di slide keberapa yang kurang pahamnya, di poin keberapa. Nanti akan saya jelaskan kembali. Saya rasa cukup untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.